Hello guys. Nah, di sini saya Akna Rifana Trilansyah. Di sini akan mencoba menjelaskan tentang diagram Pareto. Entah itu nanti definisinya, kelebihannya, kelemahannya, dan cara pembuatannya. Oke, langsung saja. Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi hingga yang paling sedikit terjadi. Prinsipnya mengidentifikasi dan menindaklanjuti 20% penyebab masalah vital untuk mewujudkan 80% improvement secara keseluruhan. Nah, kelemahannya adalah hanya mengidentifikasi frekuensi kejadian tanpa mempertimbangkan bobot kepentingan. Kemudian, untuk prosedur cara pembuatannya, Prosedur cara pembuatannya yang pertama yaitu identifikasi permasalahan yang akan diteliti dan penyebab-penyebab kejadian. Kemudian menentukan periode waktu yang diperlukan untuk analisis, misalnya bulanan, mingguan, atau harian. Kemudian yang ketiga membuat catatan frekuensi kejadian pada lembaran periksa. Kemudian membuat daftar masalah sesuai dengan urutan frekuensi kejadian. Kemudian menghitung frekuensi kumulatif dan persentase kumulatif. Dan yang keenam, gambarkan frekuensi kumulatif dalam bentuk grafik batang dan presentasi kumulatif dalam bentuk grafik garis. Dan yang terakhir, interpretasi dan ambil tindakan berdasarkan prioritas permasalahan yang sering muncul. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja menuju ke dalam tutorialnya pembuatan Pareto chart. Let's go! Oke guys, langsung saja. Kali ini kita akan membuat Pareto chart menggunakan Excel dan Minitab. Let's go. Nah, di sini ada data. Nah, sebelumnya Pareto chart itu konsepnya intinya kita akan mengidentifikasi 20% masa penyebab untuk menyelesaikan 80% kejadian yang terjadi seperti itu. Nah, sini sebelumnya kita identifikasi penyebabnya dalam data kecelakaan lalu lintas di bulan Mei. Nah, di sini kita identifikasi penyebabnya yaitu yang pertama jalan rusak, mengantuk, sengaja melanggar, kondisi cuaca, terburu-buru, penerangan jalan kurang, dan kondisi kendaraan. Nah, kemudian kita ada data frekuensi ini yaitu masing-masing tiap kejadian per penyebab. Ini maksudnya 75 kali kecelakaannya 75 kali oleh penyebabnya jalan rusak dan seterusnya. Nah, ketika pakai Excel, pertama-tama stepnya yaitu kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar yang terkecil. Caranya di blok, kemudian di sort, custom sort. Kemudian yang ingin diurutkan adalah frekuensinya dari besar ke kecil. Oke. Setelah urut semua, kita cari frekuensinya, yaitu caranya dengan cara ini semua dijumlahkan dulu pakai autosum aja biar cepet ya. Oke, dan dicari sama dengan ini per tiap-tiap penyebab dibagi jumlahnya. Dan ini kita abstrakkan aja biar bisa ditarik. Nah, setelah itu kita sederhanakan biar simple. Kemudian kita persenkan. Nah, setelah dipersenkan kita tinggal tarik aja deh. Oke, setelah semuanya terhitung, kemudian kita cari kumulatif frekuensi dalam persennya. Caranya adalah ini kita yang pertama masih sama, dan yang kedua ini tinggal frekuensi sebelumnya ditambah frekuensi setelahnya. Nah, setelah itu tinggal ditarik juga biar cepat. Nah, pokoknya intinya harus sampai 100%. Kalau udah 100% berarti udah benar. Kemudian cara membuat chartnya ini di blok frekuensi, penyebab sama kumulatifnya. Kemudian klik insert, kemudian kolom, terus yang ini cluster column. Nah, ini kan di sini ada yang bar merahnya. Biar rapi kita klik kanan. Kita klik kanan pada bar merah.
format data series, kita buat di secondary axis. Nah, kemudian kita klik kanan lagi di bar merah, matching series chart, kita ganti di line with markers. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kan udah kelihatan. Ini yang biru ini tingkat kejadiannya, terus yang merah ini kumulatifnya. Tapi sebelumnya kita ini ganti dulu persenannya karena kita cuma sampai 100%. Ini sedangkan ini 120%. Klik kanan, format axis. Nah, ini maksimumnya kita ganti fix, terus kita ganti 1,0. Close. Nah, sekarang udah sampai 100%, berarti udah benar. Kemudian yang di bar biru kita klik kanan, format data series, kemudian kita gapnya kita ganti 0 biar nyambung semua, biar gampang dilihatnya. Nah, setelah itu kita percantik dengan cara layout. Kita kasih chart title, above chart, kita kasih nama, contohnya misal contoh Pareto. Kemudian, nah ini kan belum ada data per masing-masing frekuensinya. Caranya adalah klik data table, kemudian show data table with legend case. Biar rapi, ini kita hapus aja, kemudian kita gedein. Nah, kan udah kelihatan ini bahwa masing-masing penyebab ini kumulatifnya seperti ini. Terus kemudian cara kedua yaitu menggunakan Minitab. Kita buka Minitab, kemudian kita tinggal copy aja ini penyebab sama frekuensi. Enaknya kalau di Minitab nggak usah ribet harus sortir dari yang terbesar ke kecil, langsung aja di copy, kemudian klik start, klik quality tools, Pareto chart. Yang ini kita penyebab, kemudian frekuensinya kita isi frekuensi. Nah, sini ada dua pilihan yaitu combine sama do not combine. Kita coba yang pertama do not combine dulu. Terus kita coba, kita bisa bandingkan sama yang combine. Nah, pada intinya hasilnya akan sama. Nah, ini sama kalau yang ini intinya. Kalau yang 95 tadi yang combine, kita hanya menunjukkan 95% dari penyebab, sedangkan yang lainnya tulisannya other seperti ini. Sedangkan kalau yang do not combine semua penyebab tertulis seperti ini. Sedangkan kalau misal kita bandingkan dengan yang Excel tadi, hasilnya pasti sama. Kita kecilkan aja biar kelihatan. Nah, tuh bisa dilihat bahwa hasilnya pasti sama. Tapi caranya lebih mudah pakai yang Minitab. Nah, di sini cara membacanya adalah ininya kan kita harus mencari 20% penyebab untuk menyelesaikan 80% masalah. Nah, di sini kita lihat dari yang bawahnya 80% nih. Jadi kan penyebabnya ada jalan rusak, terus penerangan jalan kurang, sama kondisi kendaraan ini. Nah, jadi 3 penyebab ini yang kita prioritaskan untuk dikontrol atau diselesaikan masalahnya. Nah, maka dari itu dengan metode yang lain entah nanti apa, karena ini contoh yang sangat mudah. Jadi kayak kita kontrol pada ini jalan rusak, kita perbaiki jalannya, penerangan kita tambahi penerangannya seperti itu, dan nanti data berikutnya akan frekuensinya akan berkurang seperti itu. Jadi kecelakaannya juga akan berkurang. Nah, mungkin sekian dari tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Bye bye di next video.